sekarang ini kita balik lagi di Ada Aja. Ya, kalau kita ngobrol dengan bintang tamu saya yang satu ini, ya memang gak ada habisnya. 1 jam itu kayaknya kurang. Ya, kalau mendengarkan cerita-cerita dia. Tapi ada satu pertanyaan saya dari kisah kehidupannya. Ini dari tadi ngomongin tentang Aska terus ya. Kapan mau mencari pengganti ibu buat Aska? Nah itu, mencari pengganti ibu itu kan kata-katanya. Luar biasa hari ini. Diam! Saya belum kenalan dengan Om Benny, apa kabar? Udah kamu aja, yang lain nggak penting, maaf ya. Acaranya ada-ada saja. Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih karena akhirnya Bopak tidak ada di sini lagi. Nah, Bopak itu seperti acar di nasi goreng. Kalau kita beli nasi goreng biasanya dapat acar. Acar nasi goreng itu artinya ada syukur, nggak ada nggak apa-apa. Seperti kismis di atas roti, diambil jatuh duluan. Jadi ada nggak penting sebenarnya. Ya, jadi kita hari ini mulai dan hari ini dan seterusnya udah tidak ada bopak-bopakan. Ngapain acara sebagus gini tampang sejelek itu duduk di sana? Benar kan? Apa kabar Mas Jeremy Teti? Wah luar biasa hari ini saya kedatangan. Loh. Saya kedatangan, weh Ruben! Oh my God, apa kabar? Saya kedatangan tamu inspiratif. Iya, luar biasa. Ini jadi bos di sini sekarang. Ini Global TV kan? Ada masalah. Enggak. Enggak. Ini ada-ada aja kan? Maaf, Warna ada sofanya, masalah. Enggak ada masalah. Nggak ada, kan? Saya takut pas opening itu persis banget kayak lagi pembawa acara ya. Tapi nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Masalah, nggak apa-apa. Saya seneng malah kalau di sini. Oh, gitu. Cuma saya takut salah acara. Enggak kan? Enggak. Global TV kan? Iya benar. Global TV ada Deddy Kobuzer. Kaget banget. Luar biasa sekali. Kenalin tante gue. Oma, kan silakan. Oh iya, silakan. Iya, silakan. Makasih. Kok jadi dia yang di situ, kita di sini? Kita kan tamu hari ini. Oh iya, kita tamu ya. Ada Tamu masalah. di acara. Gak ada masalah. Gak ada yang masalah. Karena acara ini adalah bukan 2 warna itu. Tapi kita ketemu lagi di pink orange ya. Pink orange. Kenapa pakai pink? Apa? Kenapa pink? Tuh liatin. Ruben kan nuansanya agak pink, kalau Pink, gua agak orange. orange. Oh gitu. Jadi Anda warna- cuma berdua aja kesini kan? Udah berdua. Kita Jadi kita boleh ngomongin apa aja. boleh Bebas. ngomongin apa aja Tepuk tangan bebas. dulu dong kalau begitu dong. Tanya-tanya aku Ya, lagi ya. mudah-mudahan kita berdua tamu yang menyenangkan. Nah, ini acara beda dengan acara lain karena kalau biasa bintang tamu aja yang datang, tapi kalau kali ini bintang tamu dan supirnya boleh ikut. Iya. Wih, Lu nggak lapor ayo. Pembawa acara. Ya pembawa acara yang bos ya ke sini. kreatif nggak bisa? Udah diganti. Lu jangan lihat. Lu lihat kontrak. Nah, lu lihat. Lihat kontrak barunya dong. Saya paling nggak berani kalau berantem dengan orang seperti ini. Kenapa emangnya? Buat apa? Dipukul nggak nyampe. Salah. Saya mau berantem, saya mau mukul, nggak nyampe. Dia mukul saya nyampe. Nah. Bawa mules. Iya. Silakan duduk. Silakan duduk Pak, tamu duduk sini Pak. Kok gimana kok tamu kok bopak sini? Iya orang dia sekarang yang gini ya. opening setelah kita perhatikan kok openingnya enakan Dedi. Udah Dedi aja. Duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Kalau ganteng udah gue hajar. Kalau Ya, anak ganteng, sama bapak. Iya. Bos lo di sini. Oh bos ya Pak. bos. Kalau jelek kita tuh jangan pernah ngelawan orang jelek. Iya Kenapa? Kenapa? Oh, kalau kita ganteng ya, kita kepukul, bak, Ah. rusak muka. Nah dia kepukul nggak kepukul. Sama aja rusak. Ya Oke. Ruben, tapi sebuah kehormatan ya. Nah, tapi Dedi juga mau begini datang main ke juga. sini. Iya. Besok ijazah kumpulin ya. Buat apaan? Udah mau dipecat berdua.
Ini pembawa acaranya. Coba kalau lu pembawa acara, bisa nggak memberikan pertanyaan kayak Ayo, kasih Dedi? contoh, kasih contoh. Udah dong. Coba Ayo. kasih pertanyaan buat Dedi. Selamat sore. Selamat sore, pertanyaan. Pertanyaan. Itu greetings. Lu kalau selama sore kayak orang lagi nanya alamat. Langsung pertanyaan. Selama saya pengalaman ada bintang tamu, saya dijolimin terus loh. Anda suka bawa Terusnya masa lalu. datang di acara ada-ada saja, saya mau bertanya, saya dijolimi lagi. Saya ada kekuatan nggak ya untuk itu ya? Coba lu kasih pertanyaan. Nanti Deddy Corbuzier akan ngasih pertanyaan juga. Latihan, latihan. Latihan coba. Ke bangku ya. Iya. Bos yang punya dong duduk. Iya. Pertanyaan. Hah? Pertanyaan cepetan. Bang Deddy, saya panggilnya Bang Deddy aja ya. Iya. Saya ingin bicara tentang kehidupan Bang Deddy. Nggak ini. enak Ini ya? kan- Gak enak, gak Gak enak. enak. Aduh, gue bete banget. Oh beda, beda. Gak asik banget. Coba kalau Ben, lu ini cari deh. muka sama siapa sih Ben? Lo kalau gue itu bukan. Enggak, lu memihak dia ada-ada saja apa di mana sih? Ada-ada saja itu selalu di hati, tapi kan gue harus lihat dulu siapa yang menjadi pemimpinnya. Biasanya pemimpin yang mecat asisten, tapi asisten sekarang yang mecat pemimpin. Itu Coba. melanggar tata organisasi Denger nih, namanya. kalau pertanyaan, kalau seorang Deddy Corbuzier memberikan pertanyaan kayak apa? Ada apa dengan wajah Anda? Mati. Ben, Ah? gue punya pengalaman pernah bintang tamu. 10 kali lebih. Pertanyaannya gini, pelan-pelan sakit. Yaudah saya diam deh. iya, iya. Kalau ditanya nggak apa-apa. Tanya. Silakan. Ini Bang hari Deddy terakhir kita Anda ini loh. bahagia ya. Iya. Bahagia. Gimana kondisinya pas ngelihat banjir di Indonesia? Ya kan? Melihat banjir di Indonesia ini. Apa Seperti urusan kayak- hidup saya dengan banjir di Indonesia? Emang Deddy ini Kan tim gue bilang SAR. apa salah terus kan. Ya itu makanya. Ada tamu lain nggak? Oh berani. Wah, Bang Deddy enak di sini. Oke, makasih Tuhan datang Di bawah, udah duduk. Ya, ya. Oh, kasihan Ruben. Ben, inget Ben nih. Iya. Ini acting gue sekarang. Besok, Bang Deddy sehat. Suka aneh, Dor! Silakan dilanjut. Ini yang pasti nih ya Pak. Ya. Apa Jeremy ini kita bangga banget ya. Ini bisa Alhamdulillah. kehadiran pembawa acara juga. Kalau saya Hadir di menganggapnya kita. maestro Hah? dalam dunia komunikasi. Hampir Lu saya nyindir, melihat. lu gua nganggur, lu nyindir. Gak lo gak nganggur. Bukan. Hampir saya melihat dia itu ini mau menuju kalau master mentalis udah keren. Udah. Iya kan? Udah keren. Master udah oke. Karena Hampir udah saya bilang- basicnya udah di master ya Betul. kan? Hampir saya bilang menjadi master pembawa acara talk show. Talk show. Hampir. Hampir. Loh emang ada Udah. masalah? Ih, nggak nonton. Lu nggak nonton Twitter sih? Oma, Oh, nontonnya di Twitter sekarang ya? Oma. Oh, ada perang di situ. Usia boleh tinggi. Kita harus tahu di Amerika, ya kan? Apaan? Oprahnya yang terkenal. Di Indonesia, Deddy Corbuzier. Corbuzier. Itu kita diwawancarain. Itu kalau kalimatnya kita nggak telaah lebih dalam, Habis. susah ngejawabnya. Betul. Sentuhan terakhir nyakitin. Nah, ini kalau ngomongin tentang talk show, Deddy Corbuzier ini paling jago banget ya. Wah. Membuat bintang tamunya nyaman, Nyaman, senang. bingung. Iya bingung. Bingung juga. Memuji. Jadi emang benar waktu saya datang ke acaranya Deddy Pernah ya. diundang? Apa? Pernah diundang? Gua pernah jadi artis. Ruben itu kalau talk show milih-milih, tapi kalau ke acara saya pasti mau. Tuh, lihat Deddy Corbuzier. Ya oke, masih di ada-ada saja dengan Ruben. Ada-ada aja. Ada-ada aja dengan Gak apa-apa, Ruben. kan ini kan panjang. Panjang. Kan biasanya cuma 2 kata dia kan nyebutinnya. Sekarang 3 kata ya? 3. Mas, agak kelipet. Ulang, Ulang. ulang lagi. Dari musik dikit. Dikit. Kamu hipnotis aku. Oke. Masih di aja-aja ada. Ada.
Yang bawa acara siapa? Iya, Bapak. Nah, kan? Dengan Ruben, Jeremy Teti, Home Band, dan kawan-kawan. Jadi temanya ini adalah ibu-ibu PKK. Iya. Loh, ini nggak disebutin. Enggak. Oh iya, maaf tidak kelihatan. Menekin di tadi. sini. Ya, tapi nggak apa-apa. Orang penting tuh nggak perlu disebut, sudah iya, orang udah besar kenal ya. sendiri. Iya. Kalau penting Orang ini. penting, Wah, orang itu- penting nggak boleh disebut. Iya. Silakan. Biasa. Bicara Anda boleh pindah ke studio 4 dulu. Jauh banget. Berbicara orang penting, Iya. pasti banyak sekali orang-orang penting yang diundang menjadi tamu Anda di acaramu dulu. Banget, banget, Mm-mm. banget. Dari orang-orang penting itu ada yang paling menyebalkan gak sih? Jangan sebutin gue 5 kali loh. Paling menyebalkan ya. Kalau orang, nah ini mungkin saya mau menjelaskan. Kalau orang penting buat saya yang hadir di acara saya karena kita tuh mengundang orang-orang yang inspiratif. Yap. Jadi pada saat itu saya ingat banget, aduh siapa namanya? Bopak. Farhat. Ya betul. Kalau Farhan mah nggak benciin. Tapi kok kenapa diundang? Tunggu dulu, saya mau ngomong ini dulu. Pokoknya ada satu anak perempuan itu berhasil bikin saya nangis. Dia kena kanker mata, matanya harus dicopot, harus diganti dengan mata palsu, Mata palsu. dan dia punya kanker sebesar bola bowling di sini. Dan dia bicara pada ayahnya, Papa kan kerjanya cuman, ayahnya tuh kalau nggak salah cuman supir gitu. Kalau supir, biarinin aja saya mati, nggak usah disembuhkan. Tapi dengan luar biasa, dengan mujizat, dia sembuh. Itu luar biasa. Itu yang paling berkesan menurut Itu yang Dedi. paling berkesan buat saya. Dan banyak yang berkesan. Kalau kita bicara dengan Farhat, maaf siapa? Farhat. Cie, pura-pura Cici lupa. pura-pura lupa. Soalnya saya dengar waktu itu ada muka setan, muka kasur, muka apa gitu. Emang ada muka setan di situ. Kalau Farhat itu, ya beliau punya karakter yang unik. Unik. Unik, saking uniknya menyebalkan jadinya. Gitu. Oh. Tapi, Karena keunikan dia diundang jadi tamu waktu itu. iya, dan mungkin Tapi kalau nggak salah di acara itu kan sempat ada bareng sama Farhat ya? betul. Jadi kita ada Kerja kita bareng. bikin satu segmen yang mana dia ngomong apa aja deh, gitu kan. Daripada ngomongnya beraninya cuma di Twitter doang, buat apa? Nah, Oh gitu. itu berani di situ ya. Ngomong sono, Anda merasa nyaman nggak dengan Nyebelin. adanya dia? Kenapa? nyebelin. Nyebil sebelinnya dia. Dia itu luar biasa. Dia itu adalah seorang pejabat yang luar biasa. Nah itu dia Indonesia kebanyakan pejabat tapi tidak ada pemimpin Dia kadang-kadang. bukan pejabat. Oh saya dia tahu. pejabat. Pejabat apa Kalau tuh? pejabat dibiayai oleh negara, dia bukan dibiayai oleh negara. Dia nggak ada yang biayain ya. Ya Kalau udah pejabat biarlah publik ya. dibiayai oleh anggaran negara. Jangan ngomongin terus dong, ini Diani hati bete deh. Ini berawal dari Twitter kan ya, berawal dari Twitter, akhirnya Gayung bersambut. Sempat saya juga tanya ya sama Farhat gimana dan dia cuman enggak, gue sih biasa aja gitu. Tapi seorang Deddy Corbuzier itu anggapan tudingan fitnahan orang, kata-kata orang di Twitter kan sering banget ya ketika Banget. setelah penayangan. Banget. Caranya membuat lebih tenang diri itu seperti apa? Mungkin saya sudah nggak ke level itu, Iya. Ben. Saya udah nggak ke level dengerin kata-kata orang. Karena kalau dengerin kata-kata orang, kita mau baik, mau bener, tetap aja ada Tetap salahnya. salah. Tetap aja. Saya nggak ngomong sama kamu. Sabar Pak. Dulu kan punya hubungan kerja, saling ngebantu. Iya. Kok sekarang ngebunuh terus sih? Nah itu dia. Cara Saya udah, menanggapinya seperti apa? saya nggak saya tanggepin orang-orang di Twitter kalau mau benci sama saya, mau ngatain saya nggak nanggepin, saya nggak marah, saya blok aja. Tapi seorang Selesai. Selesai. selesai kalau Twitter, blog, report spam gitu Iya, ya, udah selesai. paling seru. Tapi seorang Deddy ini lebih nyaman menjadi seorang pembawa acara atau Menjadi ilusionis. menjadi ilusionis? Dia Gini. lebih bagus. Kaget. Bisa diem nggak? Bisa diem nggak? Berdiri di depan audio situ. Nggak kirain Kemarin ada yang cerewet gitu mati loh. Sebagai sebagai seorang mentalis itu hidup saya. Ya. Tapi host itu udah menjadi awalnya hobi. Tapi akhirnya yang saya kenal banyak orang-orang yang bisa menginspirasi. Gue belajar banyak, Ben. Belajar banyak, Bang. Belajar banyak dari kehidupan orang-orang. Kita belajar bahwa orang itu ternyata banyak yang pakai topeng. Orang itu ternyata banyak yang hidupnya kita tidak pernah tahu. Gitu. Apalagi dengan
orang-orang inspiratif yang kita undang, Iya. gue belajar banyak. Ternyata hidup kita tuh nggak ada susah-susahnya. Hidup kita yang selama ini kita anggap bahwa, gue tuh punya masalah, gaji belum keluar, ya kan? Ya. Oh, saya punya masalah sakit, ibu saya sakit. Nggak ada bandingannya dengan istrinya Farhad. Oh iya. Semua tudingan-tudingan ya. Oke, tapi berarti langkah ke depan seorang Deddy Corbuzier ini berarti kan di awal tahun mendapat satu kejutan semua penggemar. Saya tuh salah satu orang yang juga ditanyakan kenapa. Saya juga. Aduh. Bapak masuk dalam toples deh. Enggak, kalau masalah Bang Deddy, saya akan menjawab dengan baik. Oh, saya dengerin. Saya Ini bagus. Saya dengerin. Salah satu sahabat yang paling dekat sama Bang Deddy. Pernah ada kata-kata yang pernah terekam di otak Bopak tuh pada saat itu jadi bintang tamunya. Janganlah kesusahan itu menjadikan belenggu untuk hidup kamu ke depannya. Idi. Tapi jadilah kesusahan itu pemicu untuk kita menjadi orang yang berhayal dengan mimpi kamu. Wah, sedap. Tidur. Tapi salah satu juga yang saya pernah menjadi tamu di acara Anda itu cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, apakah Anda juga akhirnya mengalami hal yang sama seperti saya? Mengambil sebuah keputusan di antara berbagai pilihan. Dia lagi memastikan perasaan Deddy sekarang ini seperti dia dulu Saya dulu juga jadi Iya tamu kan? seperti itu. Ditambahin lagi, ada selentingan juga. Pada saat para kaum puritannya itu memanggil lagi untuk program itu jalanin lagi, katanya ada penolakan secara halus. Gitu. Sebenarnya bukan penolakan, maksudnya Itu kan rezeki loh. ya Dia rezeki. lagi mau dijawab, Pak. Gue Saya lagi tahu. mau jawab. Tadi masalah keputusan dulu. Saya lagi mau jawab daripada Anda mulai hari ini nggak ada rezeki nih kalau Iya, saya nggak iya. jawab. Diam. Bapak. Masalah keputusan tadi. Gini, saya bukan menolakkan karena dari stasiun juga udah luar biasa lah baiknya sama saya gitu, menawarkan banyak hal gitu dan kita juga terus meeting kok untuk bisa nggak mengembalikan sebuah acara yang mungkin lebih inspiratif, gitu, mungkin lebih baik lagi gitu. Makanya saya juga nggak kemana-mana juga, belum ngapa-ngapain juga. Yang menyedihkan adalah banyak orang yang mengatakan, oh ini mungkin settingan. Itu yang menyedihkan. Yang lebih nyakitin buat saya adalah itu gitu. Oh, ini mungkin settingan. Mungkin abis ini nanti ada, saya sebut aja ya. Mungkin ada hitam putih perjuangan atau apa gitu ya. Ini enggak, ini bukan settingan gitu. Karena pada saat itu memang saya merasa bahwa udah saatnya lah saya untuk mundur diri dulu supaya kita bisa lebih fresh lagi dalam berpikir gitu, lebih fresh Jadi lagi ini dalam... jelas Anda mengundurkan diri bukan dipecat seperti saya ya. Saya juga mengundurkan diri bukan dipecat sekali lagi. Oma. Jadi ternyata kita sama mengundurkan diri ya. Ya, mengundurkan diri yang pengertian sama-sama lah, gitu. Sama-sama menjaga nama baik gitu. Ya. Karena jujur aja, sekali lagi saya katakan bahwa saya senang bekerja di stasiun TV tersebut gitu. Saya nggak pernah ada masalah dengan semua stasiun TV gitu. Dan stasiun TV ini udah membesarkan saya terima kasih banyak. Kalau satu saat akan ada acara yang tepat buat saya pun mau di sana lagi gitu. Karena kenapa sih enggak gitu kan? Berarti bisa menyimpulkan sekarang ini Deddy ingin liburan dulu gitu ya, pengen lebih tenang aja dulu gitu. Saya punya waktu untuk bersama dengan anak saya. Tapi jujur, sekarang ini ya. Iya, karena selama ini kalau saya kerja, apalagi pada saat jamnya diganti ke malam, anak saya tuh nggak mau tidur kalau nggak ada saya. Jadi dibawa ke studio kan, disiapin kamar. Iya, betul kan? Tahu. Jadi anak saya harus Ada tidur di kamar. studio. Tapi sekarang saya bisa pulang, bisa tidur. Dan itu lebih nikmat dibandingkan rezeki-rezeki apapun. Wow. Oke, berarti kalau ngomongin tentang sebuah acara, tapi tawaran demi tawaran sekarang ini sudah ada atau Berdatangan Oh terus. banyak Ben. Jadi mungkin ya seperti kita sempat ngobrol ya Iya. waktu itu ya. Rezeki itu di tangan Tuhan. Iya. Dia nggak akan kemana. Selama kita benar, selama kita baik, selama kita punya bekal untuk itu nggak akan hilang. Iya. Cuman ya memang saya masih banyak berpikir lah. Mungkin kita lanjut lagi nanti. Anda boleh keluar dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Ya, itu dia tepuk tangannya mana? Juga yang di rumah selalu happy selalu ya. Selalu gembira. Hari ini ada tamu spesial. Tamu yang kita akan korek-korek cerita apa yang akan terjadi di hari ini. Cuman ada di
Ada aja. Bang, Itu aja ya? ada yang Yes. marah? Iya, Mas Dedi. Ah. Udah mirip Vicky Su belum? Mari bercinta. Kamu kok nggak bilang-bilang saya sih? Kenapa? Baru beli Chihuahua. Kemarin di sana ada promo, sale. Itu lain kali dikandangin ya sayangnya. Yuk. Ini bukan Chihuahua. Apa ini? Apa? Marmut. Oke, Bopak balik ke kandang, kita biar ngobrol lagi. Oke, dan sekarang kita ngobrol bersama. Mau ada pertanyaan, silakan. Bos, silakan. Kalau bos mau nanya tuh kayaknya bos susah. Kenapa? Tahu sendiri. Takut dismiss balik. Kalau ngobrol sama Bang Deddy kesannya nih penjajahan POC masih ada di Indonesia. Oke, Dad, ini kalau ngomongin tentang kreativitas atau mungkin prestasi, seorang Deddy Corbuzier ini selalu memberikan satu prestasi, ya? Enggak, nominasi doang yang gue tahu. Enggak pernah menang sama kayak gue. Ya, Sama-sama nominator. Nominator juga ya? Berkali-kali. Saya menang pernah. Oh iya. 3 tahun lalu, udah gitu menang lagi. Ya. Oke, tapi OCD, ya kan? Terus tiba-tiba punya acara talk show. Prestasi dari seorang Deddy Corbuzier ini ada siapa di belakangnya? Memang pure sepenuhnya itu dari seorang Deddy atau memang lu punya tim kreatif di belakangnya? Oh, kalau saya pasti tim kreatif. Jadi dalam sebuah acara kita punya tim kreatif yang luar biasa pasti. Nggak dipungkiri lah bahwa setiap individu punya apa ya daya juangnya masing-masing gitu. Iya. Kayak kita punya home band di sini. Ya contohnya seperti tadi lah, mungkin Dias ya ada di sini. Ditonton kan lebih menarik daripada nonton Bopak sebenarnya. Iya. Itu kan menjadi sebuah Dias, kamu daya sini. pikat sendiri. Dia ada saja kreatifnya siapa? Yang ngambil Dia- bintang tamu. Dan ini acara nggak akan jalan kalau nggak ada kreatif yang luar biasa gitu. Jadi yang gue mau cerita. Yang tapi saat ini setelah saya punya anak itu jadi daya pacu saya. Maksudnya? Karena saya ngelakuin apapun akhirnya buat dia. Nah yang menyedihkan, nih ada yang menyedihkan. Jadi karena anak saya Aska tuh usianya 7 tahun. Usia 7 tahun dia tuh belum ngerti tentang banyak hal ya. Dia nggak ngerti tentang berapa sih dibayarnya sebagai seorang host. Apa sih kerjaan ayahnya, itu dia nggak ngerti. Yang dia tahu hanya kalau ayahnya ada di TV, artinya ayahnya punya uang. Kalau ayahnya nggak ada di TV, artinya ayahnya nggak punya uang. Itu as simple as that. Iya. Hanya itu pemikirannya. Nah, percaya apa enggak? Pada saat saya memundurkan diri kemarin itu, saya pulang, saya ngomong dulu ke Aska. Iya. Karena itu yang paling penting buat saya. Jadi saya nggak mau dia, kok papa nggak ada lagi di TV, nggak mau seperti itu, ya kan? Saya bilang ke Aska, papa nggak ada di acara hitam putih loh ya tiap hari ya. Jadi nanti kamu nggak usah, karena dia pasti nonton. Jadi kamu nggak usah nonton dulu, kamu bisa main, bisa apa. Oke, dia nggak ngomong apa-apa. Besokannya mau ke sekolah, dia keluar, dia bawa iPad dia. Saya punya mobil, ada 3 mobil gitu. Yang satunya tuh saya punya sport car lah. Saya punya sport car Mercy gitu. Itu difoto, Mercy saya tuh difoto Mas Aska. Jebret. Saya nanya Mas Aska, kamu ngapain foto mobil papa? Terus dia bilang, ya kan kalau nggak ada kerjaan, mobilnya dijual. Oh, that's really sad. Karena otak dia sesederhana itu. Kalau nggak ada job, berarti harus ada yang dijual. Dan saya dengar gitu, gimana nerangin ke seorang anak kecil bahwa enggak, papa masih punya kerjaan, papa. Dan mati kata gini, kita bukan sombong ya. Iya. Gua nggak kerja 2 tahun, 3 tahun juga masih bisa hidup. Masih ada tabungan. Masih banyak gitu, hidup enak masih bisa. Belagu aja nggak sombong. Tapi tapi ketika seorang anak mengatakan itu ya, kalau papa nggak ada job kan kita harus jual mobilnya. Kan mobil ini mahal, jadi ya jual ini aja dulu. Dan pada saat itu seorang Deddy menjelaskan sama Aska seperti apa? Saya ngejelasin bahwa nggak gitu Aska. Nah ini saya terangkan, selama kita masih punya kualitas, selama kita masih bisa mewujudkan kualitas kita dan kita masih oke, jangan takut. Rezeki pasti ada. Rezeki itu pasti ada.
Dan memang benar yang hubungin saya, yang apa banyak banget dan tapi kan itu nggak penting untuk dia tahu. Iya. Jadi saya bilang sama dia, tenang, nggak akan kita jual, nggak ada yang dijual. Kalau Tapi perlu, ekspresinya dia sedih waktu mengatakan. oh sedih sekali, sedih sekali. Dan saya harus menenangkan, nggak perlu dijual. Kalau perlu besok kita ke showroom, kita beli mobil baru. Oh begitu. Terus dia Tapi Bang mulai. Deddy beruntung, anaknya motoin mobil. Bopak punya anak motoin bapaknya mau dijual. Karena keinginan anak dari Bopak itu pengen jual bapaknya. Masalahnya ada yang beli nggak? Iya. Gitu. Tapi seorang Deddy Corbuzier ini kan memang seorang bapak yang kalau saya lihat dari petnya dan yang lainnya, ini adalah seorang bapak yang peduli akan pendidikan, yang nganterin ke sekolah, Ya, antar jemput. antar Tiap jemput. hari. Akhirnya diundang ke langsung. acara TV lain susahnya setengah mati. Berkali-kali diundang nggak bisa. Ini Saya harus antar khusus jemput ada-ada anak. aja dia Kali datang. nggak bisa. Itu tapi benar kata Jeremy. Jadi banyak acara yang mengundang saya ya. Gitu. Itu saya tolaknya cuman gara-gara Aska tuh pulang jam 1:30. Setengah dua. Saya harus jemput. Apapun yang terjadi saya harus jemput. Pokoknya kalau syuting di atas jam 12 sampai sore maaf, nggak bisa. Iya. Sampai malam nggak bisa. Saya harus jemput. Karena kalau nggak dijemput, saya nggak pingin aja gitu. Maksudnya, papa mana? Papa kerja. Gitu. Lo kan udah ada kerjaan. Kenapa harus ngambil kerjaan lain? Gitu. Karena itu penting banget. Penting banget. Saya pernah, oh ini satu hal yang menyedihkan. Saya pernah, dia lagi ada acara apa gitu. Ya. Ada acara apa. Terus saya nggak bisa datang. Terus saya bilang sama dia, dia kalau nggak salah ada malam, bukan malam dia, siang-siang tuh ada acara ballroom lah, dia nyanyi. Iya. Saya bilang sama dia, Aska, papa nggak bisa karena papa harus pergi. Karena gue ada kontrak, dan Iya. kontraknya sudah lama. Dan dia dadakan gitu. Jadi bukan salah gue juga gitu kan. Dia bilang, papa harus pergi. Terus dia bilang, ya tapi ini Aska nyanyi besok. Terus gue bilang, karena di-push terus, keluar kata-kata saya, Aska, do you know how important this is for me? Apa itu? Ini sangat penting buat bapak. Sangat penting buat papa Sangat itu. penting buat bapak. Dan dia ngeliat gue gitu, dia ngeliat gue dan dia pegang, papa, do you know how important this is for me? Lu mau jawab apa kalau digituin? Dibalikin. Gitu. Dan buat anak kecil itu penting banget untuk kita Iya, ada di sana. kehadiran orang tua di Kehadiran saat orang dia. tua. Jadi Dan akhirnya I cancel it. kerjaan itu. Iya. Akhirnya saya ada di sekolah. Berbeda. Jadi ya, saya rasa karena- kalau gitu mungkin bapak cancel sebenarnya harus ada ibunya kali ya. Iya. Biar bisa mewakili ini- bapaknya. Nggak. Bapaknya nggak sibuk sendiri kerja, anaknya biar biar maknya salah ya. Sembuh. Nggak bakal ngaruh. Ini lagi berobat jalan gue. Iya. Tapi yang saya senang dari seorang Deddy ini adalah ketika melihat anaknya, sayang sekali dengan anaknya. Kecintaan seorang bapak terhadap anaknya. Karena biar bagaimanapun itu adalah darah daging. Iya. Ya, melihat anaknya senang, Mirip. digendong mirip. Lebih miris Duh, gua minggir ketika deh itu. melihat seorang bapak Minggir lu minggir, agak mirip. melihat seorang bapak ketika melihat anaknya nggak mirip. Jadi ceritanya begini, Iya. ke lokasi syuting bawa Nana. Emang gue ngomongin siapa sih? Air mata gitu udah keluar soalnya. Oke, silakan. Sekaligus aja. Iya. Pas bawa anak cakep, bibir belah, dagu belah, nanya biru. Matanya biru. mata biru dikit. Bang Mehmet, ada sutradara nih Iya. Bang Mehmet. Gimana anak bopak deh? Ah bukan tuh Pak, bini lo dimbat orang. Iya. Oh gitu ya. Akhirnya udah gak mau mamerin tuh. Ya udah oke. Nanti kan kita lanjutkan. Ini udah mau acara dia aja deh. Oh, udah, iklanin. balikin. Dia kembali ke pemiliknya. Iklanin. Harus yang enak ya Deddy Corbuzier. Dan pingin tuh bos lu. Ya, masih sama Bang Deddy tapi tetap jangan kemana-mana. Terus di ada-ada aja. Sekarang ini kita balik lagi di ada aja. Ya, kalau kita ngobrol dengan bintang tamu saya yang satu ini, ya memang gak ada habisnya. 1 jam itu kayaknya kurang. Ya, kalau mendengarkan cerita-cerita dia. Tapi ada satu pertanyaan saya dari kisah kehidupannya. Ini dari tadi ngomongin tentang Aska terus ya. Kapan mau mencari pengganti ibu buat Aska? Nah itu, mencari pengganti ibu itu kan kata-katanya Ruben adalah mencari pengganti ibu. Mencari.
bukan mencari pengganti istri. Istri. Nah, karena lebih mudah mencari pengganti pendamping dibandingkan mencari pengganti ibu. Di mana mencari pengganti ibu ini, Askanya harus menerima dia dulu sebagai seorang pengganti. Jadi akhirnya ketika kita dekat dengan perempuan, dengan wanita gitu, kita bawa gitu, Aska harus menilai dia dulu gitu. Kalau saya suka, saya cowok ya, kita ngeliat wanita kadang-kadang yang dilihat, ya kalau saya pribadi saya ngeliat perempuan, saya lihat kakinya. Kaki. Kalau Aska lihat apanya? Nah, kalau saya lihat kaki, soalnya cantik tapi kaki nggak nempel tanah, saya nggak mau. Iya. Nah, Itu bahaya. tapi Aska kan akan melihat hatinya. Oh yes. Akhirnya saya berpatokan dengan Aska. Gitu. Kalau memang Askanya belum siap, ya buat apa? Memang Aska udah punya imajinasi tentang perempuan juga. Saya rasa Sampai pasti begitu? punya. Hah? Pasti punya. Karena saya rasa pasti dia, Misalnya sosok ibu apa bisa begitu? saya rasa pasti karena Yakin? Aska selama ini Aska nggak pernah ada masalah gitu. Tapi kan karena ibunya Aska juga ya ada kerjaan lah, sibuk lah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya di rumah dia harus tidur sendiri itu, ya kadang-kadang sedih juga. Makanya sebisa mungkin kerjaan saya di jam-jam yang memang dia tidak butuh saya gitu. Oke, Aska sudah menilai Vicky Su seperti apa? Vicky Su. Vicky Su itu teman sebenarnya. Jadi Berawal dari teman dulu. berawal dari Nanti kan selanjutnya ya. Ya, terserah Anda. Ya gitu deh. nggak mau Vicky Su kebanyakan job. Sibuk. Oh, pergi-pergi kemana-mana gitu. Nanti kalau saya pergi, Vicky Su-nya pergi, Askanya Siapa di yang rumah, masa saya cari lagi? Ini men. Oh, jadi udah Terus pasti pas- tahu pas- kriterianya iya, maunya yang yang nggak istri di sibuk, rumah aja, iya kan? istri yang tidak Langsung bekerja. di sini cewek-cewek gini, aku aja. Iya Ya kan, kalau buat saya, mungkin saya salah ya, saya mungkin Asia gitu ya. Kalau saya udah bekerja, udah capek, ya alangkah indahnya kalau istri ada di rumah, ngurus keluarga, ngurus anak, pinginnya seperti itu. Kalau Tapi kan wanita modern sekarang pengen berkarir, mandiri. betul memang, tapi kan harus diingat bahwa ada anak yang butuh ibunya juga. Kecuali kalau kita memang kecuali kita dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan. Yes. Maka dua-duanya bekerja, saya salut dengan ibu-ibu yang bekerja. Tapi Ini kalau ada- ayahnya bisa, ini buat apa? Kalau ngomongin tentang ekonomi pas-pasan, bener gak sih ini yang saya dengar kabar, Deddy Corbuzier ini penghasilan 1 bulannya nyaris 1 miliar. Itu yang saya dengar. Bener atau enggak sih? Kalau dibilang Deddy Corbuzier. Deddy Dukun duduk. Deddy Corbuzier. Kalau dibilang nyari 1 miliar berarti bukan dari acara talk show saya dong ya. Enggak lah, entertainer itu ada up and down pasti. Yes. Ya. Jadi kalau dibilang bisa nggak sih 1 miliar sebulan gitu ya? Bisa. Tapi bisa nggak sih 4 bulan nggak ada job? Bisa juga. Jadi ya. Entertainer kan Iya, nggak bisa itu ngomong entertainer, gitu iya kan. benar. Jadi ya kita harus pintar-pintar simpan uang, harus pintar-pintar itu semua lah. Iya. Tapi kebetulan pas hari ini nih adalah episode bintang tamunya spesial dan hari ini juga hari spesial karena Hari spesial kenapa? ini Ibu Dini ya, ini adalah direktur programming dan direktur produksi dari Global TV ulang tahun. Ini dia. Udin, happy birthday. Kita nyanyi lagu Happy Birthday ya. Happy birthday.